Raja Pratama Putra, dipanggil Randi. Saya alumni Fakultas Bisnis dan Ekonomi yang dahulu namanya Fakultas Ekonomi, angkatan 2008. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan saya ke taekwondo diawali ketika tahun 2008. Saya bergabung di UKM Taekwondo saat saya masuk kuliah. Awalnya saya tidak bergabung di taekwondo, saya bergabungnya di karate. Tapi setelah saya baru sekali menjalani, ternyata mungkin saat itu Tuhan menandaikan lain. Artinya saat itu yang karate tidak terlalu aktif, yang aktif hanya yang taekwondo. Akhirnya saya coba datangin GSG dulu tempat latihannya. Di situ anak taekwondo banyak yang latihan. Di situ pertama kali saya kira menyatakan hati saya lebih memilih taekwondo dibanding bela diri lainnya. 2008 saya masuk, saya latihan taekwondo, saya masuk itu sabuk putih. Jadi artinya saya belum mengenal taekwondo sama sekali. Perkenalan saya di taekwondo itu pertama kali di kampus Universitas Pancasila. 2008 saya masuk bersama beberapa alumni lainnya, kita sering latihan ada pertandingan yang kita ikutin. 2010 kalau nggak salah itu ada pemilihan dahulu sebelum saya ada ketua namanya Bang Bimo, beliau angkatan 2016 hukum. Lalu naik lagi ke angkatan selanjutnya itu ada Boy namanya 2007. Lalu itu cuma sebentar, 2009 mendekati 2010 itu mau ditunjuk ketua baru. Saya saat itu kalau nggak salah sabuk saya hijau atau kuning kalau nggak salah. Nah, karena saya aktif di organisasi, beberapa alumni mempercayakan yang dahulu penunjukan ketua itu hanya pakai jari sakti, artinya ditunjuk dia harus mau jadi ketua. Nah, itu saya ditunjuk. Dan karena saya punya basic, artinya saya dahulu dari 2008 masuk ekonomi, bergabung di himpunan mahasiswa, saya menyanggupi diri menjadi ketua karena saya punya basic organisasi. Di situ saya mulai menjalani sebagai ketua UKM taekwondo selama 2 periode sampai 2012. Artinya satu periode terhitung 1 tahun, 2010 ke 2011, 2011 2012. Lalu 2012 turunnya saya karena saya mau lulus, artinya tidak bisa, saya harus menjadi ketua selalu dan saya harus butuh regenerasi. Karena organisasi yang baik itu harus punya regenerasi yang hebat. Walaupun di zaman itu hebat, tapi kita butuh orang-orang hebat selanjutnya yang meneruskan pundak kepemimpinan. Dahulu UKM Taekwondo itu hanya ditunjuk ketuanya pakai jari sakti. Turunnya saya anggap itu tidak bisa dilakukan karena organisasi yang baik itu adalah organisasi yang pengurus terpilih dan pengurus selesainya harus bertanggung jawab terhadap organisasinya, yaitu dia harus membacakan laporan pertanggungjawaban. Akhirnya pertama kali karena saya punya basic di fakultas, dahulu kita namanya MUSMA, Musyawarah Mahasiswa, kita generasikan di namanya MUBES, Musyawarah Besar. Artinya pertama kali kita adakan itu Musyawarah Besar di tahun 2012, yaitu turunnya saya turun, dilakukan dengan Musyawarah Besar dan dipilihlah ketua selanjutnya. Itu terpilih saudara Tondi, masa angkatan 2010 Fakultas Ekonomi. Jadi artinya itu musyawarah pertama kali yang kita lakukan, musyawarah di mana dilakukannya penurunan ketua lama dan dinaikkannya ketua baru. Dahulu yang ditunjuk hanya satu, yaitu ketua. Jadi mereka hanya mencalonkan diri sebagai ketua, belum ada ketua dan wakil. Organisasi terus berjalan, yang setiap tahun setiap ketua mau turun wajib namanya musyawarah besar, dan setiap ketua yang mau naik wajib ditunjuk melalui musyawarah besar. Musyawarah besar yang ada itu diadakan dengan praksi-praksi sesuai angkatan yang ada. Jadi kita kemungkinan punya 4 sampai 5 angkatan aktif yang punya hak suara dalam memilih ketua UKM nantinya. 2000 lanjut sampai 2015 kalau tidak salah, akhirnya berjalan dan akhirnya kita organisasi itu kita jalankan dengan terus perubahan. Kita jalankan, jika ada yang kurang pasti kita perbaiki. Ternyata kita anggap kalau kita hanya memilih ketua kurang efektif, ketua hanya sendiri. Akhirnya kita pilih MUBES itu ketua dan wakil ketua UKM. Jadi setiap yang mau menjalankan pimpinan dia harus punya pasangan. Jadi dipilih melalui satu paket ketua dan wakil ketua. Itulah beberapa perjalanan organisasi kita lalui, dan sekarang MUBES tetap terus berjalan, musyawarah besar terus berjalan setiap tahun.
ketua lama dan wakil ketua harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Begitu pula ketua dan wakil ketua baru calonnya harus menyampaikan visi dan misinya, sehingga bisa menarik perhatian para fraksi untuk memilih dia menjadi pemimpin berikutnya. Tidak ada larangan bagi kita untuk siapapun naik, hanya karena ini kita mau regenerasi, ada batasan angkatan yang bisa mencalonkan diri. Siapapun bisa, dan siapapun nantinya periode terbatas hanya 2-3 periode. Tapi dalam UKM Taekwondo, bagaimanapun kita sebagai mahasiswa-mahasiswi mengedepankan namanya akademik. Tidak bisa kita menjalankan non akademik saja. Jadi tidak bisa kita menganggap diri kita juara berprestasi tapi akademik kita bobrok. Di UKM Taekwondo tetap kita dorong anak-anaknya agar berprestasi tapi juga lulus tepat waktu. Ya paling tidak paling lama lulus sampai batasnya waktu. Artinya tidak ada mahasiswa kita yang sampai 10 tahun tetap berstatus mahasiswa menjalaninya. Tidak. Kita pengen mahasiswa-mahasiswi bergabung di UKM Taekwondo, mahasiswa-mahasiswi yang memang dia punya tanggung jawab juga di akademiknya. Itulah yang kita lalui, itulah yang kita hadapi. Banyak hal yang kita lalui dahulu sama sekarang. Bicara perjalanan, dahulu yang latihan paling banyak mungkin 5-10 orang. Tempat latihan kita kalau tidak di ISG, kita latihan di depan rektorat. Dahulu ada rumput-rumputan di bawah pohon besar, rektorat itu bisa dipakai, kita latihan di sana atau kita di aspal latihannya. Artinya tempat dahulu ya latihannya begitu terbatas. Begitu juga kita punya peralatan, perlengkapan. Kita punya tapi kita tidak punya tempat. Dahulu belum punya namanya ruangan UKM. Kita dari sekitar 5 UKM yang tidak punya ruangan UKM, termasuk Taekwondo. Padahal saat itu Taekwondo termasuk salah satu UKM yang sangat berprestasi, yang begitu banyak menyumbangkan medali dan berkontribusi untuk akreditasi fakultas maupun universitas. Artinya dahulu disimpan, kita dititipkan di ruangan 1, di belakang ada kantin emak, kita sebutnya panggilnya emak. Situ dia punya lemari dan situ kita taruh tempat peralatan salah. Ya, nama yang di belakang lemarinya bobrok itu suka masuk tikus. Dan di sana peralatan kita hasil ya itu buat tikus. Artinya dengan begitu tidak membuat kita patah semangat, kita malah makin semangat di situ, kita makin semangat menghasilkan atlet, kita semakin semangat berprestasi menghasilkan medali. Kita salah satu UKM yang benar-benar berprestasi dari dahulu. Mungkin orang-orang dahulu, orang rektorat dahulu tahu siapa UKM Taekwondo. Bahkan dari sebelum saya pun tahu, karena kita salah satu UKM yang sangat positif, yang bisa dibilang tidak pernah negatif. Kalaupun ada negatif, dipastikan orang-orang itu tidak ada di UKM Taekwondo. Artinya itulah perjalanan kita di Taekwondo, perjalanan saya sendiri di Taekwondo yang tidak berarti cukup lama. Dari 2008 saya bergabung di UKM Taekwondo sampai saat ini. Dan bergabungnya saya waktu pertama memang menjadi atlet, setelah itu saya bergabung menjadi asisten pelatih sehingga menjadi pelatih yang membantu Sabung Tommy Rinaldi di UKM Taekwondo dengan Buku. Berdua kita punya semangat yang sama, berdua kita punya komitmen sama. Saya bisa dibilang bukan atlet profesional, saya tidak pernah sampai ke tingkat nasional maupun dunia. Artinya event-event yang saya ikuti mungkin hanya event-event daerah. Dahulu belum banyak event nasional. Antar kampus, antar ini masih banyak dahulu seperti itu. Tapi kita bertekad, kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa menghasilkan siapa-siapa. Kita menghasilkan anak-anak kita, adik-adik kita menjadi juara, tidak hanya di daerah, nasional maupun dunia. Itu tekad kita bersama. Dan inilah bentuk pengabdian kita kepada Universitas Pancasila. Dahulu mungkin pengabdian kita terbatas hanya 4 tahun selama kuliah, tapi lulus kuliah kita tetap mengabdi dan akhirnya memberikan yang terbaik bagi Pancasila. Kita dorong akreditasi di universitas maupun fakultas tetap berada di tingkat tinggi dan kita sumbangkan banyak mahasiswa di sini. Terbukti setiap tahun sampai saat ini, dan akhirnya dengan adanya beasiswa juga membantu kita dan menyemangati kita bahwa kita tidak sia-sia berada di tempat ini. Bahwa kita berada di tempat ini memang atas dasar satu biru Pancasila. Dengan kampus kita tercinta, kita tergabung di sini. Bahkan alhamdulillah pada 2017 kita membentuk suatu organisasi namanya Keluarga Taekwondo Alumni Universitas Pancasila. Di situ tergabung artinya semua alumni kita yang pernah latihan taekwondo dulu di Universitas Pancasila, ada angkatan 76 sampai angkatan 2000 sekarang, semua tergabung di dalamnya. Dan semua itu yang berstatus alumni. Semua kita ikat satu dalam satu kesatuan namanya Keluarga Taekwondo Alumni Pancasila.
Di sini kita sama-sama mengabdi. Dalam pengabdian itu apa? Ingin mendorong adik-adik kita di UKM, ingin mendorong semuanya kampus membanggakan. Jadi walaupun kita sudah alumni, tetap kita punya kontribusi terhadap kampus ini. Inilah kita, dan saat ini sebentar lagi tahun ini, tepatnya di bulan ini 24 Agustus kita akan merayakan hari ulang tahun unit kegiatan mahasiswa Taekwondo Keluarga Mahasiswa Pancasila. Yang kita rayakan hanya unit kegiatan mahasiswa KMUP-nya, karena bergabungnya Taekwondo dan membentuk menjadi unit kegiatan mahasiswa itu pada tahun 84 tepat berdirinya KMUP. Tetapi kalau bicara Taekwondo 1976 Taekwondo, komunitas Taekwondo Pancasila sudah ada terbentuk. Artinya sudah para pendahulu kita angkatan 76 itu mereka sudah membentuk suatu komunitas dan latihan bersama. Jadi kalau bicara lahirnya Taekwondo itu bukan 84, lahirnya dari 1976 sudah lahir. Tetapi karena kita merayakan organisasinya, unit kegiatan mahasiswa Keluarga Mahasiswa Pancasila yang kita rayakan, karena sudah bentuk suatu organisasi di bawah KMUP, itu tahun 84 itu kita sepakati. 40 tahun hari ini itu bukan angka yang mudah. Kita berterima kasih kepada alumni kita, kepada senior kita yang telah membangun ini semua. Yang tugas kita hanya melanjutkan. Tugas saya kemarin, tugas Abang Tommy kemarin hanya melanjutkan apa perjalanan ini. Dan alhamdulillah dengan semakin kompaknya kita, semakin kuatnya keluarga Taekwondo alumni. Kalau ada apa-apa alumni kita mau turun ke bawah, mau ingin membantu adik-adiknya. Inilah kita yang membentuk suatu ikatan positif, membentuk suatu ikatan baik semuanya. Tidak hanya prestasi yang kita raih, tapi silaturahmi. Dari semua fakultas kita bergabung satu dengan satu pemikiran, satu pemahaman untuk apa? Ilmu bela diri Taekwondo. Jadi Taekwondo ini menyatukan kita semua. Anak teknik, anak farmasi, anak hukum, anak ekonomi, anak psikologi, anak komunikasi, anak pariwisata, 7 fakultas gabung menjadi satu, yaitu untuk latihan Taekwondo. Jadi inilah Taekwondo, inilah rumah kita semua. Silakan siapapun mendatangi, silakan kita sambut dengan tangan terbuka. Bahkan yang bukan mahasiswa-mahasiswi, teman-teman dari luar, dahulu ada tentara yang ingin ikut latihan, ada yang sudah kerja, silakan bergabung. Kita terbuka untuk semua. Apalagi sekarang kita sudah membentuk suatu klub Taekwondo Pancasila yang isinya sudah ada dari usia 3 tahun sampai mahasiswa usianya. Semua ada lininya. Tujuan kita tidak hanya lain adalah apa? Mengenalkan, mempromosikan kampus Pancasila. Yang ada kita akan setiap kegiatan kita lakukan pasti di Pancasila. Sehingga orang tua yang mungkin anaknya sekarang SD, nanti SMP, bentar lagi mau kuliah, pasti pilihannya di Pancasila. Itulah bentuk sumbangsi kita, mempromosikan kampus kita. Kita mengenalkan betapa bagusnya Pancasila pada orang-orang. Sejak dini sudah kita kenalkan. Jadi inilah kita, inilah kami, keluarga besar Taekwondo Pancasila, yang terus berkomitmen kita membanggakan, terus berkomitmen untuk berprestasi yang baik, terus berkomitmen untuk saling bahu-membahu, kerjasama untuk menjadi satu keluarga yang baik. Jadi pesan saya untuk kalian, para taekwondoin yang sekarang gabung di Pancasila, silakan belajar sebaik-baiknya. Masa kalian tuh hanya sebentar, paling tidak 2 sampai 3 tahun. Ya, artinya manfaatin waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti menyesal kalian. Kenapa? Ketika belajar sini, ini belajar di tempat tidak ada ruginya. Jadi silakan belajar yang baik, silakan ini yang baik. Ya, kalau mau melakukan hal baik jangan di sini, karena ini adalah tempat yang baik. Ya, kita tunggu, kita rangkul, dan kita pasti, saya sebagai senior maupun siapapun akan membantu kalian. Kita siap turun ke bawah membantu kalian, mau di fakultas maupun di universitas. Itu.